Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barahimbawan. Saya dari Prodi D4 Teknik Listrik, kelas 20, 2024 Internasional, dan 3 NIM di belakang saya, yaitu nomor 51. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi terkait kualitas daya, dan ya mungkin langsung saja. Kualitas daya atau power quality adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana tegangan, arus, dan frekuensi dalam sistem tenaga listrik sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Kualitas daya yang baik berarti bahwa suplai listrik memiliki karakteristik yang stabil, bersih, dan sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik yang terhubung. Sebaliknya, kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan gangguan peralatan, kerugian ekonomi, dan bahkan pemadaman total. Definisi dari kualitas daya sendiri adalah menurut IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers, kualitas daya didefinisikan sebagai karakteristik tegangan, arus, dan frekuensi yang mempengaruhi performa peralatan listrik yang terhubung. Secara sederhana, kualitas daya mengacu pada yang pertama stabilitas tegangan. Tegangan harus tetap berada dalam rentang yang diizinkan, dan yang kedua bentuk gelombang. Gelombang listrik harus mendekati bentuk sinusoidal atau seperti huruf S naik ke atas ke bawah tanpa distorsi. Dan yang ketiga yaitu frekuensi. Supply harus stabil kalau Indonesia ada di 50 Hz dan untuk luar negeri biasanya 60 Hz. Mengapa kualitas daya sangat penting? Kualitas daya adalah aspek yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik karena mempengaruhi keandalan, efisiensi, dan umur peralatan listrik. Berikut adalah alasan utama mengapa kualitas daya menjadi begitu penting. Yang pertama, yaitu menjaga keandalan sistem tenaga listrik, suplai daya yang stabil. Kualitas daya yang baik memastikan bahwa tegangan, arus, dan frekuensi tetap stabil dan sesuai dengan standar operasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga keandalan sistem tenaga listrik. Yang kedua, yaitu melindungi peralatan listrik. Peralatan yang sensitif, karena banyak perangkat modern seperti komputer, server, controller industri, dan perangkat elektronik lainnya sangat sensitif terhadap fluktuasi tegangan, harmonisa, dan gangguan lainnya. Kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat ini dan juga umurnya akan menjadi singkat karena cepat rusak. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi energi, mengurangi kerugian energi. Kualitas daya yang buruk seperti faktor daya rendah atau adanya harmonisa dapat menyebabkan kerugian energi dalam bentuk panas atau getaran mekanis. Hal ini mengurangi efisiensi sistem secara keseluruhan. Dan dengan kualitas daya yang baik, maka konsumsi daya atau real power-nya bisa dioptimalkan lagi. Maka sedangkan untuk reaktif dayanya diminimalkan sehingga biaya operasional dapat berkurang. Dan keempat yaitu menghindari kerugian ekonomi atau downtime produksi. Di sektor industri sendiri, masalah kualitas daya seperti pemadaman atau kerusakan peralatan dapat menyebabkan downtime produksi yang dapat berdampak langsung pada pendapatan perusahaan. Dan juga berdampak pada biaya perbaikan karena bisa jadi mengalami kerusakan peralatan akibat kualitas daya yang buruk dan dapat mengakibatkan biaya perbaikan bisa bengkak atau tinggi. Kemudian jadi penalti dari penyedia layanan listrik atau PLN karena beberapa penyedia layanan memperlakukan penalti pada pelanggan yang menyebabkan distorsi harmonisa atau faktor daya rendah yang disebabkan oleh reaktif daya atau reactive power di jaringan distribusi. Kemudian yang kelima yaitu mematuhi standar dan regulasi. Dari standar internasional sendiri seperti organisasi seperti IEE, IEC, dan IN telah menetapkan standar ketat untuk kualitas daya. Seperti untuk IEE,
519 ya, terkait harmonisa, dan EN 50.160 untuk karakteristik tegangan supply. Yaitu mematuhi standar ini adalah wajib untuk memastikan sistem tenaga listrik beroperasi sesuai dengan parameter yang diizinkan. Karena persyaratan di industri sendiri, ya banyak yang memiliki persyaratan khusus untuk kualitas daya, terutama di sektor manufaktur, telekomunikasi, dan pusat data. Kemudian yang keenam, mendukung teknologi modern atau energi terbarukan. Integrasi sumber energi terbarukan seperti solar PV atau photovoltaik dan wind turbine seringkali mempengaruhi stabilitas jaringan. Kualitas daya yang baik diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi ini tanpa menyebabkan ketidakstabilan. Dan smart grid sendiri yaitu teknologi yang bergantung pada kualitas daya yang baik untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan distribusi secara real time. Dan oke, lanjut. Itu mengenai contoh nyata pentingnya kualitas daya. Pada rumah tangga sendiri, fluktuasi tegangan dapat merusak perangkat elektronik seperti TV, kulkas, dan AC. Lonjakan tegangan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada perangkat rumah tangga. Karena seperti tegangan naik turun itu dapat menyebabkan cepat rusak di alat elektronik ya, rumah tangga. Kemudian di industri sendiri, harmonisa yang tinggi dapat menyebabkan motor industri mengalami panas berlebih yang mengurangi efisiensi dan umur motor. Kemudian ketidakseimbangan fasa dapat menyebabkan getaran berlebih pada motor dan generator. Dan juga di industri sendiri, tentunya apabila reaktif powernya tinggi, maka ada biaya lebih untuk membayar daya reaktif karena menyebabkan harmonisa dan mempengaruhi distribusi atau listrik sekitarnya juga. Kemudian di pusat data, pemadaman atau gangguan transient dapat menyebabkan hilangnya data atau kerusakan pada sel. Lanjut. Kemudian penyebab masalah kualitas daya. Yang pertama yaitu sumber internal itu sendiri. Itu dari dalam. Beban non-linear seperti inverter, motor induksi, dan perangkat elektronik. Kemudian ketidakseimbangan beban antar fasa. Dan yang terakhir, penggunaan peralatan yang tidak efisiensi. Misalnya motor yang terlalu besar. Dan untuk yang kedua yaitu sumber eksternal atau dari luar. Yang pertama, tentunya gangguan pada jaringan distribusi seperti petir, pohon tumbang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, fluktuasi tegangan akibat perubahan beban di jaringan. Itu apabila bebannya berubah secara konstan atau secara tiba-tiba juga dapat menyebabkan gangguan. Kemudian integrasi energi terbarukan seperti solar PV dan wind turbine yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Dan lanjut pada parameter utama kualitas daya. Yang pertama, tegangan. Sag, voltage sag. Penurunan tegangan sementara kurang dari 90% dari nilai normal. Dan swell, voltage swell. Peningkatan tegangan sementara lebih dari 110 dari nilai normal. Jadi untuk standar distribusi energi listrik sendiri itu tidak boleh lebih dari 5% dan tidak boleh kurang dari 10%. Dan interruption, hilangnya suplai daya secara total atau sebagian. Dan yang terakhir yaitu fluktuasi tegangan. Variasi kecil bertegangan yang dapat menyebabkan kedipan cahaya atau flicker. Dan yang kedua itu dari arus, tentunya harmonisa. Jadi karena distorsi gelombang arus akibat beban non-linear yang bebannya tidak seimbang antara reaktif, aktif, dan semuanya tidak seimbang. Dan juga ketidakseimbangan fasa seperti perbedaan arus antar fasa dalam sistem 3 fasa. Dan untuk
Yang ketiga yaitu faktor daya. Rasio antara daya aktif real power dan daya semu apparent power. Faktor daya rendah menunjukkan penggunaan daya reaktif yang tinggi. Jadi, semisal rasionya tidak seimbang antara aktif dan semu, maka akan mengalami fluktuatif tegangan, fluktuasi, dan juga akan menyebabkan harmonisa. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, frekuensi. Deviasi frekuensi dari nilai nominal ya 50 Hz. Apabila kurang maka ya itu dapat menyebabkan gangguan juga. Kemudian ada dampak buruk kualitas daya pada peralatan elektronik sendiri. Yang pertama, kerusakan pada komponen sensitif seperti motherboard, komputer, server, dan controller. Dan kedua, yaitu umur peralatan yang lebih pendek akibat panas berlebih. Dan pada motor dan generator, panas berlebih akibat harmonisa. Dan yang kedua, getaran dan noise yang tidak normal. Dan ketiga, pada industri, downtime produksi akibat pemadaman atau kerusakan peralatan dan biaya perbaikan dan penggantian peralatan yang tinggi. Kemudian yang terakhir pada jaringan distribusi, yang pertama kerugian energi akibat arus harmonisa dan ketidakstabilan sistem akibat ketidakseimbangan fasa. Dan di sini ada terakhir ada standar kualitas daya ya. Yang pertama dari IEEE 519 mengatur batas harmonisa dan distorsi dalam sistem tenaga, dan yang kedua menetapkan persyaratan untuk faktor daya dan kualitas daya. Kemudian yang kedua ada IEC 61000 seri standar untuk kompatibilitas elektromagnetik atau EMC, termasuk batasan emisi harmonisa dan ketahanan terhadap gangguan. Dan yang ketiga yaitu ada EN 50160 standar Eropa yang menetapkan karakteristik tegangan supply dalam jaringan distribusi. Dan di sini ada solusi untuk meningkatkan kualitas daya. Pertama yaitu menggunakan stabilizer tegangan untuk mengatasi fluktuasi tegangan. Yang kedua ada menggunakan filter harmonisa, filter pasif atau aktif untuk mengurangi distorsi harmonisa. Kemudian ada yang ketiga ada UPS, uninterruptible power supply, untuk melindungi peralatan dari pemadaman atau gangguan transient. Keempat ada dynamic voltage resorter atau DVR untuk mengatasi shock dan swell. Dan yang kelima, yang terakhir ada grounding system yang baik untuk mengurangi noise dan gangguan elektromagnetik. Simpulan dari kualitas daya itu sendiri adalah aspek kritis dalam sistem tenaga listrik yang mempengaruhi performa peralatan dan efisiensi operasional. Memahami penyebab, parameter, dan dampak masalah kualitas daya adalah langkah awal untuk merancang solusi yang efektif. Dengan menerapkan teknologi mitigasi yang tepat dan mematuhi standar internasional, kualitas daya dapat ditingkatkan untuk memastikan sistem tenaga listrik beroperasi secara optimal. Kita lanjut pada materi mitigasi voltage shock dan sistem tenaga listrik. Pendahuluan, voltage shock adalah penurunan tegangan RMS atau voltage wear saat yang sering terjadi dalam sistem tenaga listrik modern. Lebih dari 80% keluhan kualitas daya disebabkan oleh fenomena ini, dan kerugian ekonomi akibat voltage shock ini di Amerika Serikat mencapai sekitar 26 miliar dolar per tahun. Penyebab utamanya adalah antara lain hubung singkat atau short circuit, kemudian ada sambaran petir, serta gangguan pada jaringan listrik. Tapi sayangnya voltage shock sangat sulit diprediksi dan tidak dapat dihilangkan sebelumnya, sehingga diperlukan strategi mitigasi yang efektif. Yaitu yang ini, ada metode pengendalian voltage shock sendiri. Yang pertama, dari penyedia listrik, apa yang dilakukan meliputi mengurangi gangguan hubung singkat, merawat jaringan, mengoptimalkan topologi jaringan, serta menggunakan peralatan proteksi. Yang kedua ada dari segi konsumen, dapat digunakan dengan masang peralatan mitigasi voltage shock, kompensasi tegangan, dan perbaikan kualitas daya, serta tidak memakai beban yang berlebih.
Kemudian ada yang ketiga dari pabrikan sendiri. Dari sisi pabrikan peralatan, yakni dengan mendesain peralatan yang lebih tahan terhadap voltage shock. Kemudian di sini ada peralatan utama dan fungsi dalam menghadapi voltage shock sendiri. Yang pertama ada SVG atau Static Var Compensator, yaitu fungsinya mengatur daya reaktif secara otomatis dan cepat untuk menjaga stabilitas tegangan. Yang kedua ada AVC, yaitu Active Voltage Conditioner, yang berfungsi menyuntikkan tegangan kompensasi ke jaringan agar tegangan beban tetap stabil. Yang ya bisa kemampuannya di single phase sendiri bisa 40% dan three phase-nya bisa 60% efisiensinya. Kemudian yang ketiga ada SSTS, itu Solid State Transfer Switch, yang berfungsi memindahkan beban dari sumber utama ke sumber cadangan secara sangat cepat tanpa kontak dari mekanik saat terjadi voltage shock. Yang keempat yaitu ada UPS atau Uninterruptible Power Supply, yang berfungsi menyediakan daya cadangan sementara agar peralatan tetap menyala saat listrik padam atau tegangan turun. Yang kelima yaitu ada DVR atau Dynamic Voltage Resorter, yang berfungsi mengkompensasi tegangan secara seri untuk memperbaiki voltage shock dan cara menyuntikkan tegangan tambahan. Dan yang terakhir ada STATCOM atau Static Synchronous Compensator, yang berfungsi mengkompensasi daya reaktif berbasis inverter lebih modern dari SVG dengan respon sangat cepat untuk menjaga stabilitas tegangan. Dan di sini ada metode terbaik dan keterbatasan dalam menghadapi voltage shock. Metode yang paling efektif yaitu dengan memasang peralatan mitigasi di sisi konsumen karena dia memiliki respon cepat, biaya relatif ekonomis, serta mudah diterapkan. Namun ada keterbatasan dalam metode ini, yaitu voltage shock tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Peralatan mitigasi masih tergolong mahal bagi industri kecil dan tidak semua peralatan cocok untuk semua jenis beban. Oleh karena itu, kerjasama antara penyedia listrik, konsumen, dan pabrikan sangat diperlukan untuk mencapai mitigasi yang optimal. Dan kesimpulan dari materi mitigasi voltage shock sendiri adalah masalah kualitas daya yang paling sering terjadi, lebih dari 80% keluhannya, dan sulit dihilangkan sepenuhnya karena mitigasi memerlukan kerjasama dari tiga pihak, yaitu penyedia listrik, konsumen, dan pabrikan. Peralatan yang dapat digunakan antara lain seperti yang saya jelaskan tadi, SVC, AVC, SSTS, UPS, DVR, dan STATCOM sendiri. Metode paling efektif adalah memasang peralatan mitigasi di sisi konsumen karena cepat, ekonomis, dan mudah diterapkan. Namun, kendalanya adalah biaya yang mahal untuk industri kecil dan tidak semua peralatan cocok untuk. Dan mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.